perawat dan mahasiswa keperawatan, kita semua tahu kan, komunikasi yang jelas itu kunci. Hari ini kita bakal bongkar satu tool simple yang nggak cuma bakal ubah cara kerja kamu, tapi juga bikin kamu lebih pede pas ngomong sama dokter atau tim medis lain. Pernah nggak sih kamu ngerasa frustrasi pas lagi coba kasih info penting soal pasien di tengah-tengah shift yang super sibuk, tapi rasanya pesan kamu itu nggak nyampe gitu aja? Kita semua pasti pernah deh. Nah, kita mulai dari situ ya. Oke, ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari masalahnya, krisis komunikasi yang sering banget kejadian, terus kita lihat solusinya, SBA. Kita bedah kerangkanya, lihat langsung contohnya, dan terakhir, gimana caranya biar kamu bisa jago pakai tool ini. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama, krisis komunikasi. Gini deh, kita jujur-jujuran aja ya. Komunikasi yang macet di rumah sakit itu bukan cuma masalah sepele. Ini bisa banget loh bikin perawatan jadi telat atau bahkan kesalahan medis. Nah, ini nih biang keroknya. Di satu sisi, perawat yang udah punya penilaian klinis tajam ngerasa kayak, kok omongan gue nggak didengerin sih? Di sisi lain, dokter yang juga udah pusing coba nyaring informasi dari laporan yang kadang muter-muter. Hasilnya, dua-duanya frustrasi. Dan yang paling bahaya, ini bisa jadi celah buat kesalahan yang ngebahayain pasien. Tapi, tenang, ada solusinya. Gimana kalau ada satu kerangka simple yang bisa jadi jembatan buat masalah ini? Nah, yuk kita masuk ke bagian kedua, solusinya SBAR. Jadi, SBRA ini apa sih? Anggap aja ini kayak resep atau formula buat komunikasi yang efektif. SBRA ini bantu kamu nyusun pikiran, buang info-info yang nggak perlu, dan langsung to the point. Nggak ada lagi tuh cerita laporan yang bertele-tele. Dan ini nih yang paling penting, SBR itu bukan skrip mati yang harus kamu hafal. Justru sebaliknya, ini adalah panggung buat keahlian kamu. SBR ngasih struktur biar penilaian klinis dan cara berpikir kritis kamu itu bisa keluar, bisa bersinar, dan tersampaikan dengan jelas dan penuh percaya diri. Terus gimana sih cara kerjanya? Gampang banget kok. Yuk kita bedah satu persatu 4 langkah dalam kerangka SBR ini. Situation, background, assessment, dan recommendation. 4 langkah ini tuh kayak lagi ngebangun cerita pendek yang logis buat yang dengerin. Setiap langkahnya nyambung ke langkah berikutnya, jadi bisa ngebuat gambaran yang utuh dan gampang banget dimengerti. Pertama, S untuk situation atau situasi. Anggap aja ini kayak judul berita utama atau headline. Cukup 1 atau 2 kalimat, kamu kasih tahu siapa kamu, pasiennya siapa, dan masalah utamanya apa. Singkat, padat, dan langsung bikin orang fokus. Lanjut, B untuk background atau latar belakang. Di sini, kamu ngasih konteksnya, tapi ingat, kuncinya itu relevan. Bukan cerita riwayat hidup pasien dari A sampai Z ya, tapi data-data penting yang mendukung situasi sekarang. Misalnya, diagnosis pas masuk, atau hasil lab terbaru yang krusial. Terus A untuk assessment atau penilaian. Nah, disinilah keahlian kamu sebagai perawat benar-benar kelihatan. Setelah ngasih data, kamu sampaikan kesimpulan profesional kamu. Kayak, dari tanda-tanda ini saya curiga pasien mengalami. Ini momen kamu buat nunjukin pemikiran kritis kamu. Dan terakhir, R untuk recommendation atau rekomendasi. Jadi kamu nggak cuma laporin masalahnya aja, tapi kamu juga datang bawa usulan solusi. Saya merekomendasikan kita lakukan. Langkah ini nunjukin kalau kamu itu proaktif dan fokus sama solusi. Oke, teori cukup. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung SBR ini beraksi dalam skenario nyata? Nah, di bagian ini nih, semuanya bakal jadi jauh lebih jelas. Coba dengerin deh seberapa cepat dan efisiennya ini. Bayangin kamu nelpon. Dr. Smith, ini Lynn dari UGD. Ada pasien Julia Baker, 5 tahun, dibawa masuk karena nyeri perut. Itu situasinya. Nyerinya skala 8/10, demamnya 39,5. Itu latar belakangnya. Pasien kelihatan pucat, nyeri sama muntahnya makin menjadi. Itu penilaiannya. Dan saya rasa dia perlu infus dan mungkin perlu dipertimbangkan USG untuk menyingkirkan kemungkinan apendisitis. Itu rekomendasinya. Keren kan? Dalam kurang dari 30 detik, semua gambaran lengkapnya tersampaikan dengan super jelas. Dan ada fakta menarik nih. SBER itu ternyata asalnya bukan dari dunia medis loh, tapi dari pasukan kapal selam Angkatan Laut AS, di mana salah ngomong sedikit aja bisa fatal akibatnya. Coba bayangin, kalau kerangka ini aja udah terbukti ampuh buat jaga keamanan di bawah laut, seberapa kuatnya coba buat jaga keselamatan pasien kita?
Nah, sekarang kita ngomongin payoff-nya. Gimana sih menguasai komunikasi ini bisa ngasih dampak langsung ke kerjaan kamu, ke tim kamu, dan yang paling penting, ke pasien yang kamu rawat. Jadi kapan aja pakainya? Anggap aja SBR ini pisau Swiss Army andalan kamu. Bisa dipakai pas serah terima pasien, pas ganti shift, pas nelpon dokter, bahkan pas lagi ngobrol sama keluarga pasien. Benar-benar fleksibel banget. Tapi ini lebih dari sekedar efisiensi loh. SBER itu bantu meratakan hierarki. Maksudnya, ini soal menciptakan budaya di mana suara perawat di sisi tempat tidur itu punya bobot yang sama, pentingnya demi keselamatan pasien. Dengan SBER, suara kamu nggak cuma didengerin, tapi juga dihargai. Jadi saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Kira-kira komunikasi yang lebih jelas dan percaya diri ini bakal ngubah shift kamu berikutnya jadi seperti apa? Coba deh, tantang diri kamu sendiri. Gunakan SBR sekali aja nanti, mungkin pas serah terima atau pas telepon dokter. Rasain sendiri gimana tools sesimpel ini bisa bikin perbedaan yang besar. Terima kasih sudah menyimak.